sesaat dan pergi lagi. Di saat diriku terbiasa untuk sendiri, katakan padaku kau ingin tetap di sini, tak hilang, tak ingin tinggalkan diriku lagi. Sulit bagiku menghindari terbawa rasa di hati. Kasihku, pergi yang jauh, tinggalkan aku. Jangan buatku merana sendiri, karena ku tak bisa memiliki dirimu. Bila kita akan mungkin bersama, buat apa dirimu muncul terus di hidupku. Pergi yang jauh, tinggalkan aku. Jangan buatku merana karena kau di sini. Oh, kasihku, pergi yang jauh, tinggalkan aku. Jangan kau mainkan perasaanku, karena ku tak akan bisa memiliki dirimu. Tinggalkan aku. Tinggalkanlah diriku. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyum dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam engkau menyusuri jalan bersamanya. Di kala dinginnya senja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan. Bahkan
sendiri hari itu. Dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah, dia pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam. Oke, 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk siang hari ini bareng saya Dewi Satriani menemani Anda di hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Dan tentunya nih pendengar, kita akan menghadirkan program acara seperti biasanya kalau tiap hari itu, tiap jam 11, pengarus utamaan gender yang pasti dengan menghadirkan berbagai narasumber yang oke punya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari pada MUA Organizer dan tentunya Direktur Jan Entertainment. Langsung saja kita sapa mereka berdua ya. Ada Anissa Anidia, ini selaku Project Manager pada MUA Organizer. Halo. Waduh. Iya, selamat pagi. Udah siang? Udah siang ya? Oh iya, jam 11. Ini saking semangatnya ya, jadi bilang selamat pagi. Kalau biasanya kalau untuk menumbuhkan semangat itu selamat pagi, pagi gitu Iya. ya. Oke, sehat selalu ya pasti. Sehat, Alhamdulillah, tetap ceria pastinya. Luar biasa. Alhamdulillah. Yaudah, untuk selanjutnya ini ada Direktur Jan Entertainment, ada Jantri Tri Utari. Halo Mbak Jantri. Halo, Kak. Waduh, semuanya pada ini ya semangat gitu. Harus lah. Nah, kali ini kita di pengarus utamaan gender, kita akan bersama-sama untuk para pendengar kita dan tentunya kita undang juga pendengar, silakan di 0821 33339440 atau di 081244239440. Anda juga bisa kirimkan WhatsApp-nya ya pendengar di 0821 93339440 untuk berkomentar atau menanggapi topik kita. Nah, topik kita di pengarus utama gender nih pendengar, yaitu industri kreatif, event dan wedding organizer ya. Dan tentunya dari kalau kita berkata tentang WO ini atau mungkin IO ini kan lagi viral-viralnya, ini lagi marak-maraknya di mana-mana gitu ya. Nah, langsung saja nih dengan pertanyaan untuk pertama ya. Kira-kira bagaimana Anda melihat dari IO dan WO saat ini yang akhir-akhir ini lagi gencar-gencarnya di mana-mana gitu. Mungkin bisa dari Mbak Anissa dulu ya. Oke, boleh. Oke, silakan. Ya, kalau saya sendiri melihat dari kita melihat beberapa tahun kebelakangan itu emang wedding organizer sendiri itu masih belum ini, tapi di tahun 2022 sekarang ini ekosistemnya sudah mulai terbentuk dan permintaan demandingnya itu sudah banyak karena para calon bride ini udah sadar bahwa pentingnya punya wedding organizer gitu untuk menghandle acara pernikahannya. Dan menurutku ini para vendor-vendor wedding organizer itu punya peran penting di dalamnya ya. Maksudnya dalam menggalakkan yang akhirnya para bride ini yang tadinya nggak tahu apa sih gunanya wedding organizer itu, akhirnya di 2022 ini sudah terbentuk ekosistemnya dan mulai dikenal dan akhirnya awareness-nya sampai gitu bahwa perlu untuk memakai wedding organizer di sebuah pernikahan. Oke, seperti itu. Nah, kalau Mbak Jantri sendiri, IO dan WO yang Anda lihat seperti apa saat ini? Tanggapan Anda seperti bagaimana itu? Melihat saat ini lagi marak-marak gitu, yang lagi viralnya, yang diincar-incar untuk para yang punya ini ya, event gitu, hajatan gitu. Oke, kalau saya lihat dari sisi wedding organizer dulu ya. Yes. Jadi seringkali tuh ya kalau wedding organizer dianggap seperti hanya tukang aja sih dalam satu acara atau hajatan. Jadi seakan-akan kita hanya
mengerjakan apa yang mereka nggak bisa, Yes, yang yes. seakan-akan di mata mereka ini, oh ini kita suruh WO-nya aja, tapi yang kurang dalam edukasinya bahwa WO dan IO itu sebenarnya profesi. Yes, yes, Ya. yes. Jadi seringkali kita temukan klien-klien yang menganggap bahwa IO dan WO itu bukan profesi, hanya sebagai tukang suruh gitu ya, yang bisa disuruh. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita mau galakan dan edukasi klien-klien bahwa IO dan WO itu sebenarnya satu profesi yang memang saling berkaitan dengan yang membutuhkan kita. Jadi sebenarnya pada saat WO dan IO itu dibutuhkan, memang sudah menjadi satu sistem pekerjaan di mana kita mengerjakan apa yang mereka butuhkan. Iya, Jadi iya, kayak iya. gitu. Bagaimana kita mempersiapkan planning calon manten itu sendiri, itu dalam segi wedding organizer ya. Bagaimana kita bisa membantu para bride ini untuk mencapai tujuan acara yang sukses dan memorable kayak gitu. Nah, itu dari segi wedding organizer. Kalau dari segi event organizer sendiri, nah di tahun mengingat kemarin 2 tahun terakhir kan memang kita ada di masa pandemi di mana para pelaku industri kreatif memang sempat kehilangan, jatuh gitu iya, ya. betul down banget. Jadi saya pribadi sendiri merasakan di Mobi itu memang beku banget. Jadi jadi memang nggak bikin apa-apa sampai kita para pelaku industri kreatif harus berpikir, bagaimana nih agar tetap bisa bertahan hidup kayak gitu kan di pandemi. Jadi memang betul-betul nggak ada event, nggak ada peluang sama sekali. Mungkin dari situ juga kita, tapi itu semua ada hikmahnya. Dari dibalik pandemi kemarin kita diajarkan bagaimana lebih kreatif untuk mengembangkan karya-karyanya kita. Nah, alhamdulillah di tahun 2002 sekarang event maupun wedding sudah kembali, bisa dikatakan sudah kembali normal. Betul. Nah, kita lihat sendiri beberapa bulan terakhir ini memang konser-konser udah banyak diadakan kembali dan wedding juga udah normal kembali. Jadi seperti itu sih Kak, saya melihatnya. Oke. Nah, ini saya mau lebih mengenal lagi untuk Anda berdua nih. Untuk dari Mbak Nisa sendiri. Nah, kira-kira ini selain yang berkecimpung di dunia WO, nah mungkin ada aktivitas lainnya ini Mbak? Pribadi ya, personal Yes. ya. Kebetulan saya main musik. Iya, main musik, main gitar, nyanyi, vokal. Selebihnya sih itu aja sih. Paling journaling, self meditate kesehariannya kayak gitu aja. Oke, seperti itu. Dan seorang istri. Wah, Iya. luar biasa. Oke, Mbak Jantri sendiri selain ini berkecimpung di dunia WO dan IO, ini kegiatan yang lainnya seperti apa ini? Di tahun kemarin memang masih ada kegiatan lain karena kemarin masih lanjutin kuliah, masih sebagai mahasiswa magister di salah satu sekolah tinggi. Keren. Alhamdulillah sudah selesai di akhir tahun kemarin. Nah, sekarang lebih fokus buat kembangin usaha industri kreatif ini Kak. Oh, seperti itu. Nah, dari Anda berdua ini kira-kira kalau yang dinamakan berdiri dengan WO atau IO ini, kira-kira dari tahun berapa Anda sudah turun yang namanya di WO maupun IO? Dari Mbak Nisa mungkin? Kalau saya pribadi, saya istrinya Mail. Mail itu siapa? Mail ini temannya Kak Jantri juga ya. Terus Kak Jantri ya. Iya, Oke. jadi kalau Mail sendiri suami saya itu udah, saya kurang tahu ya berapa tahun, tapi dia emang setahu saya udah berapa tahun di dunia event dan kemudian kami menikah. Lalu kami berdua akhirnya memutuskan gimana caranya kita buat hal baru gitu, maksudnya cari pekerjaan yang baru gitu. Benar. Maksudnya daripada ngikut di orang, kita buat sendiri gitu. Dan akhirnya pada waktu itu kami memutuskan untuk membuat wedding organizer aja. Kami melihat bahwa ada peluang di sana. Dan pada saat kalau berbicara tahunnya, kami masih baru, kami start di akhir 2019. 2019 deh, kurang lebih
3 tahun gitu ya? Iya. Oke. Jadi- Nah itu personilnya sendiri ini didapat dari mana aja? Gue dapat dari mana aja? Di mana, Oke. siapa aja gitu? Kalau personil tim kami itu kami totalnya sekarang 11 orang ya. Oke. Jadi di antaranya itu kami beberapa ngambil teman-teman yang emang berkutat di dunia event yang biasanya kami sebut freelancer ya. Terus kami mengajak bahwa oke, kamu sini gabung kepada MUA, kamu jadi tim inti gitu ya. Kamu jadi tim inti, kami training kamu, Yes. kami bekali kamu, terus apa namanya, biar produk yang kita, maksudnya gini, Jasa. saya sadar bahwa Punya kesadaran produk juga ya? produk dari service, produk dari wedding organizer itu adalah servisnya kita, gitu ya. Servisnya, Servis itu oke. berasal dari manpower kita, gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa tim saya ini adalah produk saya gitu. Jadi Gila. seberapa bagusnya, seberapa excellentnya dia, seberapa profesionalnya dia itu tergantung dari, maksudnya dianya. Jadi saya harus bekali dia. Jadi saya panggil mereka, kamu join ke kami, saya bekali kamu, biar kamu bisa excellent, profesional kerja pada saat ini di venue gitu. Oh seperti itu. Nah ini kan mbaknya sendiri yang bimbing mereka. Nah Iya. ini dari pengalaman mbak sendiri ini berasal dari mana aja? Ini jadi penasaran Oke. saya. Jadi awal saya tipikal orang yang cenderung perfeksionis. Iya, Keren. perfeksionis dan apa ya? Saya melihat saya banyak baca, banyak belajar, pengalaman juga, dan Yes. akhirnya tiba di pemikiran bahwa jadi awal mulanya itu akhirnya dari situ saya melihat bahwa oke, ada lubang-lubang yang perlu ditutupin gitu ya. Oke. Lubang-lubang ini perlu dikemas biar nggak jadi lubang gitu ya. Oke. Akhirnya saya melihat bahwa oke, produk dari wedding organizer itu jasa saya sendiri, itu servis saya sendiri, itu manpowernya saya. Akhirnya kami saya membuat keputusan sama suami, oke, kita training anak-anak kami, kita training, kita bekali mereka, kita panggil orang profesional ya yang buat bisa yang training building tim kita kayak gitu aja sih. Lebih ke kita hire orang profesional karena kalau saya sendiri saya juga masih belajar gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, dari Mbak Jantri sendiri. Nah, ini IO maupun WO ini berdirinya sejak kapan ini? Bisa diceritakan gimana sih kok bisa langsung terjun di IO maupun WO? Silakan ini. Oke Kak, jadi awal mula mengenal dunia event organizer itu Yes. saya di tahun kalau nggak salah 2012. 2012, wih, cukup lama juga ini. Iya. Keren ya. Jadi di Oke. 2012 itu tapi masih jadi freelance. Jadi masih jadi freelance ya iya, di iya, salah iya. satu IO yang ada di Makassar. Saat itu juga masih jadi sambil kuliah. Nah, pada saat kuliah kan sempat berpikir, wah gimana nih cara dapatkan cuan tanpa membebani orang tua. Jadi kebetulan diajak sama kakak juga yang memang udah sering berkecimpung di dunia event organizer, makanya diajak jadinya keterusan. Alhamdulillah Suka ya. iya, alhamdulillah Enakan. pendidikannya juga nggak terganggu kan. Jadi ngambil job freelance itu di waktu kekosongan kuliah. Yes. Nah setelah itu di tahun 2000 jadi sempat jadi nggak vakum Nggak sih. pernah Jadi vakum sih. dari bank itu saya diajak salah satu event organizer menjadi internalnya mereka. Yes. Jadi itu di tahun 2016. Nah di tahun 2016 setelah itu di tahun awal 2019 itu saya resign karena mau melanjutin lagi pendidikan. Setelah cabut dari IO itu saya sempat berpikir kayaknya bukan di situ, baru berpikir sih, belum buka juga sih. Iya, Cuman ada penawaran yang masuk. Jadi ada Penawaran peluang. itu dari mana? IO juga tuh ya? Atau gimana? Jadi dari klien langsung. Oh, Iya, iya, jadi iya, dari iya, klien iya. langsung ya. Oke. Di situ muncul bahwa kayaknya memang udah jalannya nih, harus jalan sendiri. Iya, Makanya iya. sambil kuliah tapi belum dilegalkan. Jadi untuk yang mulai jalan sendiri sebagai Jan Entertainment itu di tahun 2019 tapi dilegalkannya baru di tahun kemarin Kak. Jadi beberapa event yang saya kerjakan tapi belum
dilegalkan itu masih minta bantuan legalitas teman-teman. Oh, Nah, iya, karena berpikir wah ngapain pakai bendera teman-teman kalau Iya, bisa iya. pakai sendiri. Jadi Ah. makanya mungkin sekitar 3 sampai 4 project yang udah dikerjain sendiri pada saat belum dilegalkan berpikir bahwa sudah harus dilegalkan nih. Iya, harus Nah, lah. alhamdulillah berkat dukungan teman-teman vendor, teman-teman Iya, talent dan iya. teman-teman IO juga, makanya sekarang alhamdulillah sudah dilegalkan sih dari tahun awal 2021 kemarin. 2021 Iya, ya. itu jadi baru udah dilegalkan legal. sebagai Jan Entertainment. Dari tahun 2012 terus legal menjadi 2021. Wih, luar Iya. biasa. Dan pasti lo banyak pengalaman-pengalaman dari tahun 2012 itu kan? Alhamdulillah banyak banget, Mbak. Sampai Iya. sampai pernah nangis di bawah meja. Nah, kita sebentar akan membahas suka dan duka terjun di IO maupun WO gitu ya. Nah, kalau personelnya sendiri dari Jan Entertainment sendiri berapa orang nih? Kalau internalnya kami sih itu hanya 4 orang. 4 orang aja. Ya, internal karena sekarang oke. karena sekarang kan teman-teman di event organizer itu kan lebih fleksibel juga buat teman-teman yang berkecimpung. Jadi untuk menyusun satu event itu untuk prepare-nya saya pakai teman-teman internal ini yang 4 orang. Nah, pada saat eksekusi baru kita meng-hire para teman-teman freelance kayak gitu, Kak. Gitu ya. Iya. Jadi freelance-nya ini lebih banyak ya, Iya. banyak personil gitu. Jadi- Karena biasanya kalau contoh lah, Iya. kalau misalkan Dewi untuk terjun sebagai MC ya, Benar. MC di wedding. Nah, ini terkadang personilnya luar biasa banyak ya. Iya. Ada yang cukup untuk ini, terus sebenarnya gunanya apa ya di yang bagian sana, terus ada juga yang ini, terus ada lagi dekatnya lagi. Jadi saya bingung. Ini banyak ya personilnya sampai Iya. nanti foto mereka itu dihitung. Wow. Ini semua satu inti nih. Tapi saya pernah berbicara juga sama salah satu personilnya ya, Iya. salah satu personil dari WO katanya iya Kak, ini ada yang freelance juga. Oh seperti itu. Oh iya. Jadi aku baru mengerti ternyata ada freelance juga. Iya. Gitu. Tapi saya bingung, ini sebenarnya inti berapa orang sih sebenarnya seperti itu? Iya. Ya luar biasa ternyata ya. Iya, Tapi ini suatu hobi juga ya. Banyak yang hobi untuk terjun di IO maupun WO gitu. Benar Kak. Karena kalau memang sudah jadi passionnya kita kan, Yes. maksudnya pekerjaan kalau memang sudah jadi passion itu kalau memang sudah jadi dicintai hobi dan bahkan. dicintai kan, Iya. jadi kita nggak merasa berat untuk mengerjakan pekerjaan Enak itu sekali. kayak gitu. Makanya mengalir seperti air lah gitu Iya, ya. benar. Tapi kita juga berharap uangnya juga ngalir. Harus sih, Seperti harus itu. balance Kak. Oke, sebentar kita akan membahas tentang suka dan dukanya ya dari Mbak Anissa dan Mbak Jantri. Bagaimana suka dan dukanya di WO maupun IO ini. Jangan kemana-mana dulu ya, kita dengarkan dulu. Dan untuk pendengar kita juga silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bolehlah untuk dikomentari siaran langsung kita di Facebook Pro1 RRI Makassar atau WhatsApp-nya kita di 082133339440. Anda juga bisa menelpon di dua layanan teleponnya kita. Hari demi hari dan juga malam, dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar, saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya, ku tak rela untuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya, berharap
harap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya. Berulang kali kau titip salam untuknya, ku tak rela untuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Salahkah bila ku menunggu demi hati yang mencintaimu? Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Mencintamu yang cinta pada dia. Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Pintu teater satu. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Sal, ada yang salah sama omonganku? Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita masih di pengaruh utamaan gender pada siang hari ini dan tentunya kita masih bersama Anissa Anindya, Project Manager pada Mual Organizer, dan Jantri Triutari, Direktur Jan Entertainment untuk siang hari ini ya pendengar ya. Kita masih membahas tentang wedding organizer dan tentunya untuk Anda ya.
Oke, industri kreatif event. Jadi membahas tentang event-event seperti apa gitu. Nah, dari beberapa event-event ini atau mungkin IO maupun WO, ada kan suka dan dukanya pastilah ya. Nah, kalau berbicara suka dan dukanya sendiri nih, Mbak Anissa boleh nih cerita suka dan dukanya ini sebagai WO seperti apa ini? Ayo. Sukanya banyak ya. Banyak ya. Dukanya juga banyak. Paling jadi ini harus seimbang gitu ya. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Pengennya sih sukanya banyak, tapi dukanya itu harus berkurang gitu. Betul. Oke, silakan nih Mbak Anissa. Jadi kalau dukanya sih apa ya? Paling kayak ini, kayak yang kayak tadi Kak Jendri bilang bahwa kita masih kadang dipandang kayak tukang kayak gitu, suruh-suruh kayak kasih mesej. Jadi ingat ya, suruh WO-nya saja kayak gitu gitu. Iya, sampai kayak kita serve makanan karena kita melihat keadaan tuh kasihan tamu ngantri terus orang catering yang nggak tahu hilang dan sebagainya yang kayak akhirnya kita ambilkan makanan juga padahal itu bukan job desk-nya kita, bukan urusannya kita. Terus yang paling kalau WO di luar kota gitu yang apa namanya yang seru itu kalau yang di perjalanannya yang sampai kita naik mobil daerah terus akhirnya tinggal di rumah warga yang kayak gitu-gitu sih. Baik, kalau warganya ini nggak ada yang jutek gitu ya. Nggak ada Ji. Cuma ya begitu Mi, maksudnya fasilitas di kita yang biasa kerja di kota terus ke luar daerah itu kayak kayak kadang dapat kamar mandi yang kayak ya stay ngaji dindingnya terus yang tidak ada pintunya jadi kayak gitu-gitu paling suka dukanya jadi WO kalau keluar daerah kayak gitu. Jadi kalau keluar daerah seperti itu, nah kira-kira berarti disesuaikan dong budgetnya seperti apa? Disesuaikan. Nggak mungkin lah sama misalkan di Makassar gini, terus daerah juga gitu, perjalanannya bensinnya juga kan gitu kan? Betul. Oke, seperti itu. Nah kalau berbicara suka dan dukanya, dukanya tadi ini cuman dukanya itu sih selama ini alhamdulillah kita having fun aja lah. Walaupun itu duka lah kita bawa enjoy aja karena resiko pekerjaan kayak gitu ya. Masing-masing pekerjaan itu punya resiko pastinya ya. Nah, resikonya seperti apa resikonya? Ya paling ini sih kalau resiko misalnya ada miskomunikasi antara misalnya kayak kliennya tiba-tiba protes pada saat running event, kok ini nggak ada, kok ini nggak ada, gitu padahal dia order tidak begitu, jadi kayak yang kayak gitu sih paling yang kita ini. Pernah si WO itu curhat sama aku, dia bilang gini, tapi dia kan nggak ada pembicaraan nggak ada orderan, nggak ada ini, terus tiba-tiba pada saat hari gimana ya, kita juga mau nyiapinnya nggak bisa kalau last minute order kayak gitu nggak bisa. Kalaupun ada ya harganya pasti meningkat dan dia juga pasti mikir panjang. Dan gitu. misalkan juga ini ada kan biasa prosesi yang terkadang ini kan sudah dibicarakan gitu ya sama orang WO yang punya hajatan gitu. Terus tiba-tiba si yang punya hajatan itu yang keluarganya kan ini datang tiba-tiba. Ini harus ada prosesi ini ya, karena itu kan untuk menerima yang namanya calon ini untuk bergabung di keluarganya kita seperti itu. Nah, itu kan biasa terjadi seperti itu. Nah, orang kembali lagi sama orang WO. Ini kan tidak ada pembicaraan seperti itu. Yang punya hajatan, yang asli yang punya hajatan terkadang bilang, ikuti Miki saja ya. Kalau yang kayak gitu kan nanti dia protes lagi gini. Susah juga ya sebagai gitu. Nah, ini kita juga sebagai MC terkadang juga stres sendiri juga ya. Iya, kita kan udah konsen yang namanya beberapa prosesi yang udah dibicarakan gitu. Terus tiba-tiba masuk lagi yang prosesi yang ada aja dari keluarga lainnya gitu. Tapi yang paling berperan lah biasanya tuh keluarga yang lain ya, bukan keluarga yang inti. Betul. Justru yang jauh-jauh sebenarnya yang banyak protes. Yang jauh-jauh yang banyak yang protes seperti itu. Nah, dari Mbak Jantri sendiri nih, suka dan dukanya seperti apa? Ayo. Kalau suka duka banyak sih, cuman tahun 2012 ya. Cuman alhamdulillah sukanya lebih banyak karena sudah menjadi dinikmati cinta mungkin ya. Sudah menjadi suka. Jadi berawal terjun di dunia IO ya. Jadi saya sebenarnya kalau WO baru pernah terjun di IO itu lebih banyak. Iya, jadi saya berawal WO itu di tahun kalau nggak salah 2015. Ya, cuman baru
1, 2 kayak gitu. Nah, untuk rutinnya itu baru di pandemi kemarin karena kan jadi kan yang jalan itu wedding tetap jalan, IO nggak ada. Jadi saya masuk ke wedding organizer itu di tahun 2020 kemarin. 2020 ini baru terjun di wedding gitu ya. Pernah ngerjain di tahun 2015 cuman nggak banyak. Ya bisa dihitung jari karena memang pada saat itu wedding organizer belum terlalu viral ya, mungkin kayak gitu. Jadi kalau suka dukanya dari seorang mahasiswa terus kerja di salah satu bank swasta yang dibilang pekerjaannya monoton aja depan komputer. Ya, tiba-tiba pada saat diajak jadi internal salah satu event organizer yang memang punya annual event besar, salah satu event exhibition besar di Indonesia Timur, itu langsung dikasih tanggung jawab untuk menghandle 300 peserta, 300 exhibitor dari seluruh Indonesia. Nah, bayangkan saja untuk yang namanya vendor itu apa, saya nggak pernah tahu. Vendor itu apa, vinil itu apa, saya nggak pernah tahu. Tiba-tiba langsung disuruh handle dengan 300 exhibitor dan beberapa sponsor. Jadi yang saya tahunya ya cuman awalnya yang saya tahu bahwa untuk komunikasi saja, untuk segala produksiannya itu ada yang handle juga. Nah, setelah itu sempat ada beberapa miskomunikasi antara exhibitor itu dengan tim produksian, yang akhirnya karena saya yang komunikasi di awal, protesnya di saya dong. Iyalah, pasti karena beberapa exhibitor itu protes dan tidak 1-2 langsung nyerang gitu kan. Wah, tiba-tiba blank. Saya harus ngomong apa? Untuk spesifikasi produksian saja saya nggak ngerti. Benar. Yang sampai akhirnya saya cari teman yang handle itu, handphonenya juga lowbat memang pada. Jadi memang kalau event organizer itu dekat-dekat hari H kadang memang jadi permasalahan, cuman pada saat itu aja sebenarnya menegangkan gitu ya. Iya, jadi memang tingkat emosionalnya dari standar bisa terpicu naik pita gitu mungkin. Nah, akhirnya pada saat itu langsung blank, stres, terus nggak tahu mesti ngadu kemana kan. Dan apa yang Anda lakukan setelah itu? Satu-satunya cara ya cuma nangis. Ya pergi cari tempat yang memang karena memang untuk menyampaikan saya harus nyampaikan kemana ini orang yang bertanggung jawab juga nggak ada, mana ini orangnya. Ya itu cuma nangis saja, terus berpikir saya harus resign, saya sudah tidak bisa di dunia ini. Langsung angkat tangan seperti itu. Jadi tekad pada saat itu di situasi itu saya sudah bertekad bahwa saya mau resign dari perusahaan ini dan tidak mau lagi bekerja di dunia ini, di dunia event organizer itu. Karena memang tekanannya pada saat itu betul-betul luar biasa. Yang harusnya saya nginap di hotel itu tempat penyelenggaraan eventnya, saya nggak bisa. Soalnya kayak nggak bisa, saya marah sama orangnya juga, tapi percuma karena nggak ada. Jadi saya pulang sampai akhirnya tengah malam itu saya bangun langsung teriak, loh saya kenapa ini? Paginya saya bertanya, loh saya kenapa sampai sebegitu stresnya. Cuman mungkin karena dari situ bertekad resign, tapi sampai akhirnya 2019 itu nggak resign juga, baru yang disebabkan karena cuman mau lanjut kuliah. Jadi event itu 2016, stresnya itu 2016, tapi bertahannya sampai 2019. Karena memang sudah mempelajari, jadi seperti ini alurnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang belajar event organizer itu sebenarnya otodidak sih Kak, kalau saya ya. Benar. Dari otodidak, terus dari pengalaman-pengalaman, ya belajar dari teman-teman yang ada di sekitar aja. Betul. Iya. Oke, ini jadi suatu pengalaman yang luar biasa sekali, dan bukan juga suatu pengalaman tapi suatu pembelajaran gimana untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, seperti ya Mbak Gentri ya. Oke, kalau suka dan duka itu sudah kita bahas. Nah, kira-kira nih Anda berdua gimana sih, apa yang memotivasi untuk Anda berdua ini untuk terjun di dunia IO maupun WO? Oke, Mbak Gentri? Kalau saya terjun di dunia IO ya itu tadi mungkin karena enjoy, karena di event organizer itu kan kalau
kerja yang lain mungkin kita yang dikontrol waktu. Nah, kalau event organizer atau wedding organizer itu justru kita yang mengontrol waktu. Jadi bukan dibilang kalau nggak ada project kita santai-santai, enggak. Jadi kita harusnya membuat planning apa nih yang baiknya dikerjakan apa. Cuman dari situ kita bisa mengontrol waktu kita. Jadi pada saat mungkin hari ini saya kurang mood nih, yang harusnya jadwal ketemuan ini, mungkin saya bisa nego dulu, soalnya lagi nggak mood, mungkin lagi nggak konsen, takutnya juga jadi nggak konsentrasi nyusun strateginya. Ya kayak gitu sih. Beda kan kalau kita yang istilahnya ada atasan kita yang ada pimpinannya kita. Betul, ada pimpinan kita yang memang harus bukan kita yang jadi memang waktunya udah ditentukan kan. Kalau kita yang terjun langsung, kita yang bisa mengontrol waktunya, Kak. Jadi seperti itu sih kalau saya. Jadi karena kita yang jadi waktunya bisa kita manfaatkan lebih maksimal. Jadi tidak meninggalkan keluarga kan. Kadang kalau kerja di salah satu perusahaan, kadang demi pekerjaan kita harus meninggalkan keluarga, terus teman-teman juga udah jarang ketemu. Kalau ini enggak sih, jadi lebih kontrol waktunya itu lebih fleksibel kalau kayak gitu sih, Kak. Kita kembali ke pengalaman dari WO maupun EO ini. Nah, kira-kira nih Mbak ya, pernah nggak dapat klien ini yang mempunyai permintaan banyak, unik, bin aneh gitu ya, atau mungkin setelah Anda melakukan aktivitas itu, terus Anda dikasih evaluasi lagi sama yang klien Anda bahwa sebenarnya saya mau yang kayak gini, padahal itu kan sudah berlangsung kan. Nah, seperti apa ini pengalamannya ini Mbak? Kalau klien yang unik biasa rata-rata sih. Nah, uniknya itu kadang muncul pada saat mungkin H-1 yang udah persiapannya udah persiapannya sudah dilaksanakan, betul, udah membangun ceritanya. Jadi pada saat perancangan itu keunikannya nggak muncul. Keunikannya muncul justru pada dekat-dekat harinya. Nah, itu sebenarnya cara kita menghandle yang kayak gitu, mungkin kita memang harus ada kesepakatan di awal. Nah, kalau memang keunikannya itu mau diaplikasikan, nah kita harus perlihatkan kesepakatan di awal itu seperti ini. Kalau memang perjanjian kan? Ya, betul. Kalau memang mau diadakan ada resiko nih, kayak gini resikonya. Terus dari segi anggaran akan bertambah nih, seperti itu. Jadi kayak gitu. Tapi kadang juga yang lebih unik lagi, kita sudah memaparkan bahwa ini nih kesepakatan kita di awal, tapi biar kan ini tambah. Jadi kayak gitu sih. Jadi jadi sebisa kita bagaimana menerangkan ke klien tersebut untuk memahami bahwa seperti ini nih strategi kita di awal, seperti ini kesepakatan kita di awal. Jadi bagaimana kita bisa lebih membuat klien itu ngerti sih, Kak. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau Mbak Nisa sendiri, apa yang menjadi motivasi Mbak Nisa ini sehingga terjun di WO gitu? Selain karena waktu yang lebih fleksibel ya, sama seperti Kak Jantri, akhirnya saya bisa menentukan, oke, hari ini bikin apa, besok apa, tidak terpatok misalnya jam 7 harus ke kantor dan pulang pasti malam kayak gitu. Dan selebihnya itu karena melihat peluang dan cuan, tentunya itu ya. Pasti ya. Harus melihat yang namanya cuan gitu ya, sehingga menjadi motivasi kita untuk beraktivitas. Seperti itu. Nah, kira-kira ini pernah nggak dapat klien seperti Mbak Jantri itu yang aneh bin unik gitu ya, terus permintaannya mau harus diikuti gini-gini, padahal kan sudah ada perjanjian. Semuanya sebenarnya bisa Ji, asal ada budget. Itu Ji. Mbak Jantri semua bisa disulap, yang penting ada budget. Luar biasa. Itu sering banget. Prinsip kita harus seperti itu ya. MC-nya pun terkadang seperti itu. Semuanya bisa aja, yang penting ada. Tolong diatur. Paling kalau misalnya ketemu sama klien yang kayak gitu, ya kita bicarakan dulu kesepakatan awalnya memang seperti apa dan apakah ini kita mau ditambah gitu, karena tidak ada yang instan gitu. Semuanya perlu proses. Vendor pun loading barangnya dan sebagainya itu butuh proses, dan pasti anggarannya lebih naik karena
last minute order kayak gitu. Jadi paling kita jelaskan seperti itu aja sih kepada kliennya. Kalau misalnya dia oke, ya udah kita eksekusi. Nah, ini kan event-event yang biasa diadakan itu paling banyak di Makassar, benar kan? Di Makassar. Nah, kira-kira yang paling jauh event yang Anda laksanakan itu di mana ini? Kalau yang paling jauh Nisa, coba, Nisa. Mbak Iom nih, Mbak Nisa coba. Kalau WO kita kemarin masih sampai di Pinrang. Sampai Pinrang, Iya, oke, luar biasa. Ya. Udah sampai daerah Pinrang, Kabupaten Pinrang. Nah, kalau Mbak Gentri, Untuk kalau dari bendera Jan Entertainment sendiri sih masih menghandle di Makassar, tapi Makassar waktu dulu. masih jadi internal di salah satu IO kemarin pernah di Jakarta, di Bandung, di Toraja, jauh ya, di Sengkang. Wow, luar biasa. Dan tentunya ini banyak pengalaman-pengalaman juga ya dirasakan dari perjalanan-perjalanan jauh gitu. Ada pernah yang kelupaan gak sih sehingga harus memikirkan lagi yang seperti apa ya? Jadi lupa ini padahal kita udah ada di sini. Pernah seperti itu nggak? Iya sih, kayak gitu. Makanya kadang ya, maksudnya kalau WO itu preparationnya banyak sekali, soalnya harus kayak jadi akhirnya karena pelajaran itu akhirnya kita buat, kalau saya sendiri saya selalu bikin checklist. Jadi harus sebelum checklist ini ya? punya checklist bahwa persiapannya ini biar meminimalisir kelupaan yang itu. Soalnya saya selalu menganggap bahwa wedding itu cuma sekali dalam seumur hidup si klien ini. Jadi gimana kita se-excellent mungkin bisa, pokoknya nggak ada lubang lah kayak gitu. Oke. Kalau Mbak Gentri. Iya, jadi di IO itu memang untuk yang pertama itu harus ada planning. Harus ada dari planning. planning itu sudah tersusun sudah ada anggaran dan kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk salah satunya checklist kebutuhan yang akan digunakan pada saat event. Nah, untuk yang tapi kadang dari checklist yang kita susun itu biasanya masih ada juga aja ya, berbeda. ada. Jadi ada beberapa hal yang berbeda dengan kenyataan yang kayak gitu. Jadi harusnya dimasukkan di checklist tapi nggak ada. Jadi biasa sih kayak gitu hal ya, itu sudah biasa. Iya. Kadang juga namanya juga manusia ya. Iya, betul. karena kita dalam mempersiapkan checklist itu harus berfantasi juga sebenarnya Kak. Jadi kalau dalam ini panggung butuh ini enggak ya? Jadi tampilannya kayak gini. Jadi semua itu ada di kepala. Yang kadang memang kita harus turunkan dalam satu checklist kebutuhan yang memang tertulis dalam satu dokumen, yang kadang pada pemikiran kita itu sudah ada tapi pada saat mau menurunkannya itu hilang. Nah, pada saat eksekusi baru keingat, perasaan saya sudah berpikir ini kok nggak ada ya, kayak gitu sih biasanya. Namanya manusia biasa terkadang lupa-lupa gitu ya Mbak. Betul. Oke, kita kembali ke dulu yang udah berkomentar juga di Facebook Pro 1 siaran langsungnya kita. Ada Enterprise Ferdinand Richard, terima kasih karena mantap lah. Oke, jempolnya makasih ya. Hasbi juga terima kasih, mantap. Ya, thank you Kak Hasbi. Oke, ya udah kalau gitu mungkin ini bisa dibagi untuk menghubungi mbak-mbak semuanya. Boleh. Ya. Mungkin di WhatsApp atau mungkin Instagramnya bisa di follow. Ya. Mungkin dari Mbak siapa dulu nih? Mbak Gentri. Oke. Jadi buat teman-teman yang butuh event organizer atau wedding organizer, boleh kontak kami. Jadi Instagramnya ada di jan_entertainment atau boleh di Instagram pribadi saya juga di Jantri, I-nya 3 kayak gitu. Nah, di WhatsApp di nomor 085 342 534 914. Oke, Mbak Anissa silakan. Jadi kalau ada yang nyari wedding organizer nih, boleh jalan-jalan ke Instagramnya kami, padamua.project. Kalau di WhatsApp di nomor 081 3411 97001. Oke. Nah, ini ada yang masuk juga nih ya. Luar biasa, anak muda yang mandiri dan semangat selalu ya. Minta nomor WA-nya dong. Tadi udah disebutkan ya. Mungkin bisa diulang kembali untuk Mbak Anissa sama Mbak Anissa sama Mbak Gentri dulu. Oke, silakan. Nomor WA-nya sekali lagi. Oke, nomor WA-nya di 085 342
534-914. Oke. Untuk Mbak Nisa 081 3411 97001. Oke, nah itu dia nomor WhatsApp yang mungkin Anda bisa hubungi ya, yang punya IO, mau buat IO maupun ada kawinan gitu ya, langsung aja hubungi dua narasumber kita yang kece badai ini. Oke, sebagai closing statement nih untuk Mbak Gentri dulu, setelah itu ada Mbak Anissa, silakan. Sebelum saya closing statement, saya juga mau terima kasih dulu mungkin ya. Boleh, silakan Mbak. Oke, jadi saya mau terima kasih buat Pro 1 94,4 FM Makassar karena sudah mengundang kami. Saya juga mau terima kasih buat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya bidang ekonomi kreatif karena sudah bersinergi dengan kami di pelaku industri kreatif, karena berkat kerjasama dan kolaborasi ini sehingga kita akan tumbuh bersama gitu. Nah, closing statement saya mungkin kerja ikhlas, kerja tuntas. Mantap. Oke, Mbak Anissa silakan. Oke. Kalau dari saya sih always serve with love gitu. Wow. Kerjakan sesuatu itu dari hati. Pasti semuanya menyenangkan. Keren. Terima Baik. kasih. Terima kasih juga Mbak Anissa, Mbak Gentri sudah menjadi narasumber kita di Pengaruh Terima Utama kasih, Gender ya. Kak Dewi. Iya, semoga ini bisa menjadi kerjasama kita dengan Dewi gitu ya. Oke, iya. Harus Oke, dong. dan tentunya tetap berkarya untuk kalian berdua. Terima kasih, Jangan siap. menjadikan door ya, karena bagaimanapun juga kita harus kreatif ya. Iya. Oke. Oke. Ya udah, kalau gitu sekali terima kasih, kita pamit di acara Pengaruh